Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salat dan salam kita sampai pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya hingga masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kultum masih tetap melanjutkan, yaitu puasa Ramadan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam rumus tafsir itu Allah menyatakan bahwa orang yang beriman, baik itu yang imannya kuat, iman standar, maupun iman yang lemah, dipanggil dengan kalimat yang sama. Karena orang-orang beriman, jadi Allah itu tidak beli kasih baik agar kita itu mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian dari tafsir juga ilmu jayyalatina aman itu sifatnya universal, baik orang beriman yang laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, panggilannya sama, baik yang dekat, yang menengah maupun yang jauh. Jadi dalam rumus tafsir itu seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala pada Allah, maka dosa-dosa yang lampau diampuni. Jadi kalau dalam rumus tafsir juga, barang siapa itu, maksudnya Rasulullah bersabda pada kita bahwa siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, mengharapkan itu dosa-dosa diampuni. Nah, itu maksudnya juga dalam rumus tafsir juga, dosa-dosa yang mana sih? Jadi dosa-dosa dari mulai kita akil balik sampai kita sekarang. Jadi kalau kita nggak dijelaskan dengan ilmu tafsir, banyak kan barang siapa. Padahal di sini seolah-olah Rasul itu berbicara sama kita, siapa yang berpuasa, gitu. Nah, maksud seperti itu. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan juga ibadah itu ada siang dan malam. Kalau yang malam itu sebenarnya qiyam. Rasulullah bersabda, Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, itu maksudnya juga ibadah malam itu mulai kapan sih? Dari mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sampai sholat tahajud menjelang menjelang fajar, yaitu lebih kurang itu setengah jam sebelum subuh. Karena Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yasja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi ibadah qiyam itu dimulai dari maghrib sampai menjelang fajar. Kemudian Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza ja'alu la yastakhiru wa la yastaqdimun. Jadi apabila kita sudah mendapatkan waktu qiyam itu, jangan disia-siakan. Karena belum tentu kita habis sholat witir ini kita masih hidup. Kalau berdasarkan dengan ayat yang tadi, makanya ini suatu peringatan juga dari Allah, jangan ditunda-tunda kita ibadah ini. Jadi kita harus selalu istiqomah. Karena di bulan suci Ramadan itu
dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu penuh rahmat, terus penuh ampunan, pembakaran dosa-dosa kita itu semua. Dari mulai 24 jam itu doa kita diijabah. Kemudian berkenaan dengan bulan juga itu kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menurunkan, kami yang menjaga, dan kami yang merawatnya. Kemudian Allah berfirman di surat yang lain, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya baca Al-Quran itu memang dimudahkan oleh Allah sebagai peringatan atau pelajaran bagi yang mengambil pelajaran tersebut. Nah, berkenaan dengan interaksi dengan Al-Quran ini, Rasulullah bersabda, man qara'an harapan min kitabillahi balahu bihi hasanah wal hasanata bi amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wal lam harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, bacalah satu huruf Al-Quran, Allah akan kasih 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan itu ngitungnya jangan 1, 2, 3, 10 sedikit. Hitungannya itu dari 1 ke 2 itu kurun waktunya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai enggak interaksi baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160 itu, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi dari hadis Rasulullah yang digandakan 10 kali tersebut, Allah masih gandakan lagi 10 kali. Jadi satu huruf itu 100 kali di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Jadi caranya ya kita setiap sholat fardu itu kita investasikan waktu lah. Jadi sebelum subuh misalnya kita baca Al-Quran tuh 15 menit, setelah subuh 15 menit, setelah sebelum lohor 15 menit. Insya Allah dalam 1 bulan itu kita bisa menghatam Al-Quran. Nah, terus kemudian Rasulullah bersabda lagi berkenaan dengan Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lisa'ati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang baca Al-Quran tersebut. Jadi memang Al-Quran itu betul-betul memang dasar, karena ini bisa kita rasakan nanti kita itu menjelang Sakaratul Maut itu diperlihatkan oleh Allah. Nah, karena Al-Quran itu nanti juga menjadi penerang buat kita di alam kubur nanti. Mudah-mudahan tahu saya singkat bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.